Azure skill kinomi master. Skill nomi tabetara shinu womugeni taberareru yoni nataken ni suite. Di dunia ini, seseorang dapat memperoleh kemampuan khusus dengan memakan sebuah skill fruit hanya sekali. Memakan skill fruit kedua berarti hukuman mati pasti. Namun mendapatkan sebuah skill bernama Fruit Master yang tidak cocok untuk pertempuran. Dia pun pasrah menjalani hidup sebagai petani. Namun secara kebetulan dia memakan skill fruit kedua. Pada saat itulah dia menemukan kemampuan tersembunyi dari Fruit Master. Mengapa aku tidak mati? Apakah ini semacam skill baru? Inilah kisah seorang petani rendahan yang menjadi yang terkuat dengan memperoleh berbagai kemampuan yang berbeda. Tayang mulai 7 Januari yang akan digarap oleh studio Asahi Production. Ameko Takao no Suire Karte di Departemen Diagnostik Umum Rumah Sakit Umum Tenikai. Pasien yang dianggap sulit ditangani oleh dokter lain dikumpulkan di sini. Mulai dari misteri penyakit yang tidak diketahui, hingga kasus pembunuhan yang bahkan polisi tidak bisa tangani. Dr. Genius Takao Ameku mengungkap kebenaran mengejutkan yang tersembunyi di balik penyakit misterius ini. Tayang mulai 2 Januari yang akan digarap oleh studio Project Number 9. Fukusoku Kanteishi Gajitsu wa Seikyu Data. Di dunia fantasi, di mana pekerjaan adalah pemberian dewa sejak lahir. Pahlawan tidak diciptakan, melainkan dilahirkan. Dan pekerjaan Ain sebagai appraiser membuat jauh dari kedudukan seorang pahlawan. Diperalat, disia-siakan, dan akhirnya ditinggalkan oleh rekan-rekan petualangnya. Ain memutuskan bahwa hidupnya tidak lagi layak untuk dilanjutkan. Namun keberuntungan berpihak padanya, karena akhir mungkin hanyalah awal, serta kesempatan baru untuk hidup. Ternyata pekerjaan yang dianggap tidak berguna ini mungkin menjadi kunci untuk menjadi seorang pahlawan sejati. Tayang mulai 9 Januari yang akan digarap oleh studio Okuruto Noboru. Akuyaku Reijo Tensei Ojisan. Setelah ditabrak mobil, Kenzaburo Tondabayashi, seorang pegawai negeri berusia 52 tahun, mendapati dirinya terlahir kembali sebagai tokoh antagonis dalam permainan video favorit putrinya. Ini terjebak dalam peran sebagai Grace Auvergne yang sombong dan arogan. Kenzaburo bertekad menjalani peran Grace sesuai alur cerita permainan tersebut. Namun sifat baik hati dan sopan santun khas Jepang yang dimilikinya secara tidak sengaja mengubah Grace yang tidak disukai menjadi gadis paling dikagumi. Tayang mulai 10 Januari yang akan digarap oleh studio Ajindo. Isura Season 2, musim kedua dari Isura. Tayang mulai 8 Januari yang akan digarap oleh studio Pesiwan. Botsuraku Yote no Kizoku Dakedu Hima Data Kara Maho wo Kiwamete Mita. Saat sedang menikmati waktu luangnya sepulang kerja, hidup seorang pria berubah selamanya. Ia terbangun dalam tubuh Liam Hamilton, putra bungsu dari keluarga bangsawan yang berada di ambang kehancuran. Di tengah kekacauan tersebut, Liam menyadari bahwa ia akhirnya memiliki waktu untuk belajar dan berlatih sihir. Begitu ia memulai, hidupnya mengalami perubahan yang lebih besar lagi. Bisakah Liam menguasai sihir dan menyelamatkan keluarganya yang bangsawan? Fantasi aristokratik pun dimulai. Tayang mulai 7 Januari yang akan digarap oleh studio Murphy Jack dan studio Den. Areng Party wo Ridatsu Shita Orewa Moto Oshiego Tachi to Mekyu Shinbu wo Mezasu. Aku tidak tahan lagi. Yuki Veldio, seorang Red Smith, baru saja keluar dari party petualang peringkat A setelah diperlakukan sebagai tukang serba bisa dan dihina selama 5 tahun.
Akhirnya dia tidak bisa menahan diri lagi. Begitulah awal dari hidupnya yang suram dan menganggur. Atau begitulah yang dia pikirkan. Berkat keberuntungan, Yuki diterima di sebuah parti petualang yang seluruh anggotanya adalah mantan muridnya. Saat mereka menaklukkan dungeon satu persatu, kekuatan sejati Yuki perlahan terungkap. Ternyata Red Mage ini memiliki sihir dan kemampuan yang luar biasa. Tayang mulai 12 Januari yang akan digarap oleh studio Bandai Namco Pictures. Aron 14 Otoko no Isekai Suhan. Kenichi Hamada hanyalah pria biasa parubaya yang bekerja sebagai ilustrator di Jepang. Suatu hari ia tiba-tiba dipindahkan ke dunia lain dan terbangun di tengah hutan berbahaya yang dipenuhi monster buas. Ia segera menemukan sebuah situs belanja online besar yang dapat mengirim apapun yang ia butuhkan. Ikuti perjalanan Kenichi dalam pencariannya untuk hidup santai di dunia baru ini. Tayang mulai 9 Januari yang akan digarap oleh Isvi Studio. Dousei Koishite Shimaunda. Ulang tahun Mizuha yang ke-17 benar-benar buruk. Orang tuanya sama sekali lupa, dan senpai yang dia sukai tidak tertarik padanya. Namun ketika teman masa kecilnya sejak lama mengajaknya berkencan, Mizuha harus memikirkan apa artinya perubahan hubungan ini. Dan perasaannya mungkin bukan satu-satunya yang mulai berubah. Tayang mulai 10 Januari yang akan digarap oleh studio Taipon Graphic. Kisaki Kyoiku Kara Nigetai Watashi. Leticia Dorman, putri seorang duk, tidak terlalu senang bertunangan dengan seorang pangeran mahkota. Bertunangan sejak kecil dan dilatih untuk menjadi ratu. Dia selalu berharap Pangeran Clark akan jatuh cinta pada orang lain suatu hari nanti. Jadi ketika dia muncul di sebuah pesta dengan wanita lain, Lettie dengan antusias melarikan diri ke pedesaan untuk memulai hidup barunya. Hanya untuk Clark muncul, bertekad untuk memenangkan hatinya. Tayang mulai 5 Januari yang akan digarap oleh studio MT Square.